Perkenalkan, saya Ardela Kusmawardani, NIM 21B10022. Di sini saya akan menjelaskan metode kekakuan untuk elemen balok. Metode kekakuan langsung atau the direct stiffness method merupakan implementasi dari metode elemen hingga di mana dalam perhitungannya menggunakan aplikasi matriks yang didasarkan pada konsep kekakuan dan perpindahan atau rotasi dan translasi. Dan berikut merupakan contoh soalnya. Ini adalah jenis balok menerus dengan perletakan di sini. Ada jepit di paling kiri dan sendi-sendi yang terletak di tengah dan di paling kanan. Batang pertama AB dibebani dengan beban merata 1 ton per M dengan jarak 6 meter. Untuk batang kedua BC ada beban terpusat jarak 3 meter dengan beban yang bekerja sebesar 3 ton. Menghitung gaya ujung akibat beban luar. Ini sesuai rumus jika beban merata menggunakan QL kuadrat per 12, sedangkan untuk beban merata menggunakan P kali L per 8. Jadi ini pada batang 1 menggunakan rumus QL per 12, sedangkan untuk batang 2 menggunakan rumus PL per 8. Nah, kalau sudah, tinggal dimasukin angkanya. Kenapa sampai Q6? Karena menyesuaikan arah gayanya. Selanjutnya, menghitung matriks kekakuan batang atau elemen. Di sini kita menggunakan rumus umum dengan K sama dengan 12 EI per L pangkat 3, kemudian 6 EI per L kuadrat, dan seterusnya. Atau bisa disederhanakan dengan EI per L pangkat 3 dikali matriks 12 6L min 12 6L, dan seterusnya. Kekakuan elemen pada batang. Nah, ini hasil dari angka-angka yang tadi kita menghitung menggunakan rumus sebelumnya. Kemudian ini pada angka 6.541 dan 4.132 diperoleh dari perpindahan gayanya. K1 sama dengan K2. Menghitung matriks kekakuan global dengan rumus K sama dengan K1 ditambah K2. 24 diperoleh dari 12 tambah 12, begitu juga seterusnya sesuai warna kotak ini. Di sini matriks kekakuan kita 6 kali 6, matriks perpindahan 2 kali 2, dan matriks perletakan 4 kali 2. Menghitung gaya perpindahan dengan menggunakan rumus umum Q sama dengan K kali D dengan Q1 sampai Q6, di mana Q1 dan Q2 bebas dan Q3 sampai Q6 terkekang. Min 1,5, min 4,5, dan seterusnya. Angka-angka tersebut diperoleh dari persamaan tadi yang sudah kita hitung di awal matriks kekakuan harus sama dengan 0. Karena kita mencari matriks perpindahan menggunakan Q1 dan Q2, 1,333 EI diperoleh dari 24 bagi 18. Begitu juga seterusnya, maka D sama dengan K inverse dari K dikali dengan A, maka didapat D1 sama dengan pembagian 1 per 1,333 dikali dengan 0,667 dikurangi 0,333 kali 0,333, maka akan didapat nilai min 0,321, begitu juga dengan D2. Menghitung reaksi perletakan menggunakan Q3 sampai Q6, dikurang min 1,5, min 4,5, dan seterusnya, sama dengan EI per 18 dikali matriksnya, min 3, min 3, dan seterusnya dikali dengan perpindahan kita, min 0,321 per EI, dan seterusnya yang didapat dari D1, D2, lalu kita kalikan ke dalam yaitu baris kali kolom, maka akan menghasilkan min 0,536 dan seterusnya. Kemudian min 536 ditambah 1,5 positif karena pindah ruas, begitu juga seterusnya. Menghitung gaya ujung balok dipergunakan rumus Q sama dengan K kali D plus Q 0, lalu masukkan angka-angka ke dalam rumus tersebut. EI per 18, 1, 3, min 1, 3, dan seterusnya merupakan K, sedangkan 0, 0, 0, min 0,321 per EI, dan seterusnya merupakan D, sedangkan 3, 3, 3, min 3 merupakan Q 0. Gaya-gaya ujung balok momen yang terjadi 2,893 lalu min 3,00 dibulatkan untuk beban merata. Kemudian 3,215 dan 0 untuk beban terpusat. Gaya yang bekerja pada beban merata ada gaya vertikal
2,946 dan 3,054. Sedangkan gaya yang bekerja pada beban terpusat, gaya vertikalnya sebesar 2,036 dan 0,964. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.